Kemunduran militernya bukan isapan jempol. Komandan Armada Laut Hitam Rusia tewas dengan tangan Ukraina. Gubernur Sevastopol, Mikhail Rasuko, menyampaikan kabar bahwa salah satu Panglima Angkatan Laut Senior Armada Laut Hitam Rusia tewas dalam perangan Rusia. Dalam perang di Ukraina, Gubernur Mikhail Rykov lewat aplikasi berpesan Telegram pada Minggu mengatakan perwira Kapten Andrei Pali, wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia itu tewas selama pertempuran di kota pelabuhan Mariupol di Ukraina Timur. Angkatan Laut Rusia tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Sevastopol merupakan pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia dan terletak di semenanjung Crimea yang dicaplok dari Ukraina pada 2014. Sebelumnya diberitakan Rusia menghantam Ukraina dan rudal jelajah dari Laut Hitam dan Laut Kaspia dan rudal hipersonik dan wilayah udara Crimea, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu. Juru bicara Kemenhan Igor Kanizkov mengatakan Rusia telah menyerang infrastruktur militer Ukraina pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Rudal jelajah kaliber diluncurkan dari perairan Laut Hitam ke pabrik Nils yang merupakan bagian dari melopis baja Ukraina yang rusak dalam pertempuran di dekat Tadia. Rudal senapan serupa juga ditembakkan dalam Laut Kaspia dan rudal hipersonik Kinzhal atau Dagir dari wilayah udara Crimea untuk menghancurkan gudang penyimpanan bahan bakar milik Ukraina, kata Kanekov. Crimea adalah semenanjung Ukraina yang dicaplok oleh Rusia. Rusia juga menghantam pasukan pusat persiapan militer Ukraina tempat pada pertempuran asing bergabung dengan pasukan Kiev. Detik-detik mengerikan pasukan Ukraina, peledakan tank Rusia. Sebuah rekaman video dramatis telah menunjukkan detik-detik mengerikan saat pasukan Ukraina meledakkan tank Rusia. Pasukan Vladimir Putin terlihat berlari mencari perlindungan setelah tank yang mereka tampungi dengan tanda seat gas di atasnya ditembaki, menurut desain pada Minggu. Video tersebut dilaporkan dari resmi Azov, sayap sekanan di Ukraina. Tayang klip itu menunjukkan tembakan RPRT-4 amfibi pada dua kendaraan Rusia di Mariupol, Ukraina Selatan. BTR-4 adalah pengangkut personel lapis baja amfibi Ukraina pertama kali digunakan dalam perang Rusia-Ukraina di sebelumnya. Kendaraan lapis baja itulah dilengkapi dengan meriam 30 mm sebagai. Dalam video yang diambil dari dalam BTR-4 itu, penembak begitu jejak tank Rusia di depan kamera. Kemudian meriam BTR-4 diarahkan ke pengangkut personel lapis baja Rusia yang tersembunyi di balik dinding dan badan kotak. Selanjutnya, ketika antara Rusia mencari-cari sumber serangan, tank yang mereka berkendara tersebut diledakkan berulang kali. Meriam 30 mm BTR-4 dioperasikan dengan remote control. Sistem kamera fotolistik memperlihatkan gambar luar ke layar di dalam kendaraan. Semua pekerjaan pemeridik lainnya dilakukan oleh komputer, membuat kecepatan hasil pemotretan menjadi sangat cepat. Penembak juga dapat menyentuh layar untuk memperbesar area target. Meskipun BTR-4 seharusnya tidak dapat menembus armor tank, mungkin trek Juda atau SIG T-72B3 hancur menyebabkan ledakan yang terlihat di video. Rusia telah mengalami kerugian militer yang besar sejak mulainya invasi. Militer ngeri beruang merah juga dikecam karena diduga menargetkan wilayah sipil. Pada hari Minggu, waktu setempat, sebuah kabar menunjukkan sebuah rudal Rusia yang belum meledak setelah menabrak langit-langit dapur di Kharkiv. Bayangkan, itu hari Minggu pada dan Anda sedang tidur dengan anak-anak Anda. Tweet akun Twitter pemerintah Ukraina juga mengirim gambar video. Pasukan Putin juga dituduh melepaskan tembakan ke sebuah rumah orang tua yang menewaskan 56 orang di Ukraina Timur. Rusia dikabarkan telah meluncurkan rudal hipersonik kedua bernama rudal kaliber yang mematikan di wilayah Ukraina. Rudal kaliber itu disebut mampu melakukan perjalanan hingga 5 kali kecepatan suara atau 6.174 km per jam. Para pejabat Rusia juga mengklaim rudal itu dapat melesat dengan kecepatan antara 1.500 sampai 2.500 km.
Rudal kiriman Rusia itu pun sukses membombardir di pabrik baja di Ukraina hingga hancur. Rudal leja-leja kaliber diluncurkan dari perairan Laut Hitam ke pabrik Nizhyn yang memperbaiki daerah melapis baja Ukraina yang rusak dalam pertempuran, kata juru bicara Rusia Igor Skarnikov. Saking kuatnya rudal kaliber, NATO bahkan meluncurkan sebuah T-Selger. Kabar lain menyebut rudal hipersonik Kinzhal juga diluncurkan dari Crimea untuk memajukan fasilitas penyimpanan bahan bakar Ukraina. Namun peluncuran rudal Kinzhal belum diverifikasi secara resmi. Sementara itu, Rusia tidak meluncurkan serangan skala besar dari laut karena Angkatan Lautnya telah memblokade rute ke Ukraina melalui Laut Hitam. Sedikitnya 100 kapal dilaporkan bertengger di Laut Hitam dan Laut Azov. Akan tetapi, Ukraina menyerukan agar Rusia membuka jalur laut untuk mengizinkan Kiev keluar. Ekspor biji-bijian Ukraina melalui rute itu telah berhenti total. Akibatnya meningkatkan ancaman kekurangan pangan global. Pelabuhan Ukraina di pantai selatannya telah menjadi target strategis utama bagi pasukan Rusia yang dapat menggunakannya untuk menekan ibu kota Kiev dari dua arah. Vladimir Putin kembali perintahkan pelepasan rudal mematikan kedua ke kota Nizhyn. NATO menyebutkan Selger. Dari Laut Hitam, pasukan Vladimir Putin menggencarkan serangan rudal mematikan ke target Ukraina. Sebelumnya, rudal Kinzhal Rusia menghantam gudang senjata Ukraina di Led Ivano-Frankivsk Oblast. Kini rudal jelajah kaliber istilah menghancurkan pabrik perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina di kota Nizhyn. Serangan rudal jelajah kaliber menodai gempuran lebih intens dari pasukan Kremlin di negara bagian Kremlin 116 mil timur Laut Kiev. Vladimir Putin telah memerintahkan armada kapal perangnya di Laut Hitam lepas pantai Crimea menyiapkan sejumlah rudal. Dikutip dari Daily Star, juru bicara Igor Skarnikov mengatakan pabrik penarikan karena lapis baja Ukraina di Kiev rusak dihancurkan di rudal jelajah kaliber berbasis laut yang dilanjutkan dari perairan Laut Hitam.